إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من خزي يوم عظيم يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita, baik kita rasakan dan bisa kita ketahui secara langsung atau kita rasakan tetapi tidak kita ketahui secara langsung. Karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, mulai dari kita akan tidur sampai nanti kita tidur lagi, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat dan karunia-Nya. Namun di antara kita ada yang mengingatnya, ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita syukuri dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat hamdalah yang kemudian kita tingkatkan dan dengan beribadah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Kemudian marilah kita panjatkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menjadi asbab bagi kita mengenal Islam, karena beliau menjadi asbab bagi kita bagaimana kita bisa melalui jalan yang dapat menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya takwa ini akan menjadi bekal kita pulang ke hadirat Allah. Semua apa yang kita miliki di dunia ini, ketika Allah memanggil kita semuanya ditinggal. Yang akan datang bersama kita ke hadapan Allah adalah takwa kita. Maka takwa ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kita berusaha maksimal dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita mendapatkan ridha darinya. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita dibanjiri informasi tentang musibah yang melanda saudara-saudara kita, musibah yang melanda sebagian tempat yang ada di lingkungan kita, mulai dari musibah Semeru, kemudian berlanjut ke musibah NTT, kemudian musibah di Madiun, kemudian banjir bandang di Bogor, dan musibah-musibah lainnya. Itu sebenarnya bagian dari ayat-ayat Allah, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mereka yang tertimpa musibah, mungkin itu adalah ujian, mungkin itu adalah bagian dari peringatan. Bagi kita orang yang jauh dari tempat musibah, itu adalah peringatan. Karena apa? Karena bisa jadi apa yang menimpa mereka bisa menimpa diri kita. Kenapa demikian?
karena musibah itu Allah yang tahu mau ditempatkan di mana. Cuman yang jelas Allah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya musibah itu datangnya diundang oleh manusia. Datangnya diundang oleh manusia sebagaimana manusia mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran dijelaskan beberapa hal yang dapat mendatangkan musibah. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna biayatillah, sesungguhnya bagi orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Yakfuruna merupakan turunan kata dari kafaroh, kafir. Ada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu bermacam-macam. Ada yang mereka tidak mau tahu, ada yang mereka tidak mau membacanya, ada yang mereka tidak mau mengerjakannya, bahkan ada yang di antara mereka meninggalkannya. Yakfuruna bi ayatillah, ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada tanda-tanda yang bersifat alamiah, yaitu ayat-ayat kauniyah sebagaimana banjir, letusan gunung Semeru dan semacamnya. Ada ayat-ayat kauliyah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Bahwa sesungguhnya di antara penyebab datangnya musibah adalah ketika kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ingkari? Biasanya orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka enggan untuk bersyukur. Mereka enggan untuk mengakui bahwa semua apa yang dinikmati oleh manusia itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Sehingga kalau kita diberi kesehatan, kadang-kadang kita lalai dengan kesehatan itu, sehingga tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita berikan harta, kadang-kadang lalai dengan harta, sehingga harta digunakan untuk maksiat. Sehingga kalau ada harta yang sampai nisabnya untuk dibayarkan zakatnya, maka dia tidak melaksanakannya. Kadang-kadang harta membuat kita menjadi lalai. Lalu Allah ingatkan dengan ayat-ayat kauniyah, dengan ayat-ayat kauliyah. Bayangkan betapa barang yang mahal-mahal di Gunung Semeru menjadi tidak ada artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya dunia ini sifatnya fana. Allah mudah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mudah mengambilnya dari siapa yang kita kehendaki. Jadi orang yang pertama yang mengundang, kelompok pertama yang mengundang datangnya musibah adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Diperlihatkan, dibacakan ayat-ayat Allah, hati tetap tidak mau mengambil pelajaran, hati tetap tidak mau mengambil jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengundang datangnya azab Allah adalah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin, adalah mereka yang berusaha membunuh nabi tanpa hak. Allah berikan azab kepada mereka. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, dia dilempar ke dalam api karena Nabi Ibrahim mengajak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar, dimasukkan ke dalam api. Apa yang terjadi? Allah selamatkan Nabi Ibrahim, tapi Allah mengazab, Allah mendatangkan musibah Namrud, yaitu dengan seekor nyamuk yang sayapnya rusak. Nyamuk itu masuk ke dalam telinganya dan membunuh Namrud. Namrud adalah raja yang kuat, memiliki tentara yang luar biasa, tetapi Allah mudah menghancurkan Namrud hanya dengan seekor nyamuk. Kemudian Allah hancurkan Fir'aun.
Fir'aun adalah memiliki kekuasaan yang luar biasa, memiliki tentara yang hebat. Allah turunkan ayat-ayat kauniyah kepada Fir'aun bahwa sesungguhnya Fir'aun itu tidak layak jadi Tuhan dan tidak bisa mengatasi kehidupan dunia. Allah jadikan di istana Fir'aun itu banjir darah, banjir kodok, banjir hewan-hewan. Tetapi Fir'aun tetap tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya berusaha membunuh Nabi Musa sampai mengejar ke Laut Merah. Maka Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Allah mudah menghancurkan seseorang sebagaimana Allah mudah mengangkat derajat seseorang. Tahu-tahu orang datang kemudian menjadi pejabat yang tinggi, tahu-tahu ada sebagian yang Allah binasakan. Banjir bandang tidak terasa datang secara tiba-tiba, lahar panas tidak terasa datang secara tiba-tiba. Itulah skenario dari Allah Subhanahu wa taala sebagai musibah bagi orang yang ingkar kepada Allah, sebagai ujian bagi orang yang taat kepada Allah, dan sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang yang berada di sekitarnya yang mereka tidak terdampak musibah. Membunuh para nabi tidak hanya membunuh nabinya, termasuk juga menghalangi ajaran-ajarannya, bagian dari mengundang musibah. Ketika ada ulama-ulama yang dilarang untuk menyebarkan, dilarang untuk membaca ayat-ayat Allah, ketika azan dilarang untuk dikumandangkan, ketika masjid dibakar dan semacamnya, Allah turunkan sebagian musibahnya yang ada di dunia. Bahkan sebagian dari orang itu Allah berikan azab di dunia. Ada orang yang ingin membakar Quran, berada di atas podium, ketika akan dibakar Quran itu malah yang terbakar adalah tubuhnya. Nah, bagian dari menghilangkan Nabi adalah dengan menghilangkan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu kita berusaha menghadirkan rahmat dan menjauhkan musibah dengan cara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus senantiasa mempelajarinya. Apa saja yang dapat menjadikan kita ini dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa saja yang dapat menjauhkan kita dari Allah dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhirat ada yang mengaku sebagai umatnya Nabi tetapi tidak diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang yang mengaku dan diakui sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, orang yang mengundang azab adalah wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, yaitu orang yang menghalangi manusia, ingin membunuh manusia karena dia berbuat adil. Ada sebagian orang yang mereka menyuruh berbuat adil, lalu kemudian ingin dibunuh. Di akhir zaman akan seperti itu. Ketika manusia itu sudah rusak, ketika muncul orang baik-baik, lalu orang baik-baik itu tidak disenangi, dibunuh karakternya, dibunuh fasilitas-fasilitasnya, bahkan bisa jadi dibunuh orangnya. Maka orang yang membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil, bagian dari mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha untuk membiasakan nasihat ini ada di sekitar kita, terutama orang tua kepada anak, suami kepada istri, saudara kepada saudara, dan semacamnya. Kita berusaha untuk memberikan nasihat dan mendapatkan nasihat. Mengapa demikian? Kalau nasihat itu masih ada, berarti pintu kebaikan masih ada. Tetapi kalau sudah nasihat tidak ada, maka yang ada adalah pintu keburukan. Karena setiap keburukan itu terjadi dianggap biasa dan dianggap tidak ada apa-apa. Dan tentu keburukan itu pasti dapat mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tiga perkara ini ada, maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, yaitu azab baik ketika di dunia
maupun ketika di akhirat. Para hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha menjadi bagian dari orang-orang yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, kalau seandainya azab bisa diundang, maka rahmat pun bisa diundang. Allah memberikan gambaran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan dengan 10 kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan sebagaimana orang yang menanam pohon mangga. Dia tanam pohon mangga, dirawat setiap hari pohon mangga, maka pohon mangga itu akan memberikan kebaikan, tidak hanya 10 kebaikan, tetapi beratus-ratus kebaikan. Selama mangga itu masih hidup, dia akan memberikan buahnya kepada kita. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menanam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal